Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Emi Lestari, dosen manajemen di Universitas Universal Batam. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Keuangan. Mata kuliah manajemen keuangan ini diberikan kepada mahasiswa di semester 4 pada Fakultas Bisnis, baik di program studi manajemen maupun akuntansi. Mata kuliah manajemen keuangan ini membahas tentang peran manajemen keuangan di lingkungan bisnis, perpajakan, dan keuangan. Mahasiswa juga mempelajari bagaimana mengambil keputusan dalam berbagai kasus yang berkaitan dengan inflasi yang mempengaruhi tingkat bunga, harga saham, harga obligasi, dan kelayakan pengeluaran modal. Setelah mengikuti mata kuliah manajemen keuangan ini, diharapkan mahasiswa mampu 1. Menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan fungsi manajemen keuangan. Kedua, menjelaskan serta mengaplikasikan time value of money. Ketiga, menjelaskan serta mengaplikasikan pemajemukan setengah tahunan, periode waktu pecahan, dan pinjaman yang diamortisasikan. Keempat, menganalisis laporan keuangan. Kelima, menganalisis laporan keuangan melalui rasio-rasio. Keenam, menganalisis penganggaran modal perusahaan. Ketujuh, menganalisis tentang konsep pasar dan institusi keuangan. Kedelapan, menganalisis tentang tingkat bunga. Kesembilan, menganalisis obligasi dan valuasinya. Ke-10, menganalisis saham dan valuasinya. Adapun materi pembelajaran yang akan dibahas pada perkuliahan manajemen keuangan ini meliputi 1. Pengenalan dan tinjauan atas manajemen keuangan. Kedua, konsep-konsep dasar manajemen keuangan. Ketiga, time value of money. Keempat, laporan keuangan. Kelima, rasio keuangan. Keenam, anggaran modal perusahaan. Ketujuh, pasar dan institusi keuangan. Kedelapan, tingkat bunga. Kesembilan, obligasi dan valuasinya. Yang terakhir yaitu saham dan valuasinya. Sistem pembelajaran yang saya gunakan dalam perkuliahan manajemen keuangan yaitu menggunakan mode perkuliahan yang berfokus kepada mahasiswa, yaitu SCL, Student Centered Learning. Saya selalu memfasilitasi mahasiswa untuk aktif berpartisipasi dalam berdiskusi, bertanya, dan menjawab pertanyaan agar proses perkuliahan berjalan komunikatif dan dua arah. Berdasarkan bahan ajar dan capaian pembelajaran dari manajemen keuangan, maka saya menggunakan metode pembelajaran sebagai berikut, yaitu yang pertama, metode contextual instruction. Metode ini saya gunakan dalam penyampaian materi yang banyak menggunakan angka dan perhitungan aritmatika dalam menganalisis dan mengambil keputusan. Yang kedua, metode pembelajaran small group discussion. Metode ini saya gunakan dalam penyampaian materi yang bersifat teori dalam menganalisis dan mengambil keputusan.
Saluran komunikasi yang saya gunakan dalam perkuliahan manajemen keuangan untuk berinteraksi dengan mahasiswa melalui beberapa jalur, di antaranya 1. Di dalam kelas untuk perkuliahan luring dan Zoom untuk perkuliahan daring. Serta saya juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berdiskusi di luar kelas, yaitu menggunakan WhatsApp Group. Metode penilaian dilakukan dengan menilai selama proses perkuliahan dari pertemuan kedua dan seterusnya yang meliputi keaktifan kelas, nilai tugas individu, hasil diskusi kelompok, nilai kemampuan presentasi, dan kehadiran. Saya juga melakukan penilaian dari hasil ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan masing-masing bobot penilaian, yaitu pertemuan kedua sebesar 6%, pertemuan ketiga sebesar 6%, pertemuan keempat dan 5 sebesar 8%, pertemuan ke-6 dan 7 sebesar 8%, pertemuan ke-9 sebesar 6%, pertemuan ke-10 sebesar 8%, pertemuan ke-11 dan 12 sebesar 10%, pertemuan ke-13 sebesar 8%, pertemuan ke-14 dan 15 sebesar 10%, sedangkan bobot untuk UTS dan UAS-nya dengan masing-masing 15%. Berikut adalah video cuplikan pengajaran saya pada pertemuan kedua dengan topik Time Value of Money. Selamat menyaksikan. Halo semua, selamat sore. Sore, Bu. Baik, sebelum memulai perkuliahan kita, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sekarang kita masuk pada materi kita dengan topik Time Value of Money. Oke, nah mungkin di antara kalian seperti tugas dari saya minggu kemarin mengingatkan bahwa setiap pertemuan kita wajib untuk membaca terlebih dahulu materi ya yang sudah saya upload di LMS-nya ya. Nah, untuk Time Value of Money ini atau kita sebut dengan nilai waktu uang. Di antara kalian atau semuanya mahasiswa, apakah sudah membaca bahannya? Ada yang mengetahui atau mau mencoba menjelaskan apa itu time value of money? Ada? Saya, Miss. Oke, siapa yang bicara? Grace ya? Oke. Ya. Silakan Grace, apa yang diketahui mengenai time value of money? Time value of money itu nilai waktu dari uang. Jadi seperti nilai uang kita untuk di sekarang itu akan lebih besar daripada nilai di masa depan. Jadi misalnya hari ini 100.000 saya bisa beli contoh lah dulu misalnya dengan uang 500 kita bisa beli bakso, tapi sampai sekarang yang bisa beli bakso itu setidaknya 10 atau 15.000. Jadi nilai uangnya itu jadinya semakin kecil. Kira-kira gitu nih. Oke, good. Benar ya. Berarti kalian sudah mengerti sekilas mengenai time value of money, yaitu yang seperti Grace deskripsikan tadi ya, bahwa nilai uang sekarang itu lebih besar dibandingkan nilai kedepannya. Jadi time value of money itu adalah nilai waktu uang, di mana uang sekarang itu lebih besar dibandingkan dengan uang di masa depan. Jadi saya contohkan, seandainya kalian ditawarkan untuk menerima 900.000 hari ini, atau setahun kemudian saya akan memberi kalian uang sejumlah 950.000. Kalian pilih mana? Hari ini saya memberikan kalian uang sejumlah
900.000. Atau setahun lagi saya baru akan memberikan 950.000. Kalian pilih yang mana? Terima sekarang atau terima di masa depan? Atau setahun lagi 950 lebih besar? Terima sekarang. Time value of money. Ada yang? Terima sekarang, Miss. Oh iya. Kenapa Vanessa mau terima sekarang? Karena sesuai konsep time value of money kan nilainya yang sekarang lebih besar dibanding nilai di masa depan. Oke, good, benar ya. Jadi kita masuk. Nah, itu yang dimaksud dengan time value of money. Nah, sekarang kita lanjut materi kita, yaitu timelines. Di dalam time value of money, dalam menganalisis time value of money, kita menggunakan suatu grafik yang disebut dengan timelines, di mana timelines ini menunjukkan nilai cash flow masa sekarang dan masa yang akan datang. Seperti contoh kita lihat ya. Nah, cash flow pertama ini adalah posisi kita sekarang di CF ya, CF0 posisi sekarang. Lalu periode berikutnya itu CF1, CF2 dan CF3. Itu menunjukkan bahwa cash flow tertentu akan berkembang dengan bunga yang disepakati di sini I ya. Jadi menunjukkan cash flow dari waktu ke waktu. Oke, nah itu timeline. Berikut kita juga mengenal dalam time value of money suatu konsep, yaitu future value ya. Future value itu adalah serangkaian arus gas yang akan dicapai di masa depan dengan perkembangan tingkat bunga yang akan berkembang sesuai dengan tingkat bunga. Oke, nah perkembangannya ini menggunakan bunga tertentu, itu disebut juga dengan pemajemukan ya. Jadi majemuk artinya digemukkan ya. Nah, oke. Dalam future value ini, jadi artinya kita mempunyai sejumlah uang tertentu sekarang, lalu dengan bunga tertentu, dengan periode berikutnya, entah itu setahun, 2 tahun, dan berikutnya itu akan menghasilkan pemajemukan yang menjadi berapa, gitu ya, lebih kurangnya. Nah, untuk menghitung future value, kita menggunakan rumus future value sama dengan PV kali 1 tambah I pangkat N. Oke, supaya lebih jelas, kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal di sini menunjukkan bahwa kita mempunyai uang sejumlah $100 ya. Nah, setelah 3 tahun akan menjadi berapa jika tingkat bunga yang diketahui adalah 10%. Nah, menggunakan rumus yang future value ini, kita masukkan ke contoh soal ini ya. Oke, kita hitung bersama menggunakan rumus future value ya. Nah, kita bisa melihat ya, dari perkembangannya diketahui pada cash flow pertama yaitu $100 hari ini dengan tingkat bunga 10%. Setelah 3 tahun kita menggunakan rumus future value, kita memperoleh bunganya berkembang menjadi 133,1. Nah, terjadi pengembangan bukan? Dari 100 menjadi 133. Oke. Nah, mungkin kita sering menjumpai perhitungan atau kita selalu menggunakan perhitungan dalam berinvestasi, menggunakan perhitungan seperti future value ini. Pernah kalian jumpai dalam perhitungan investasi seperti apa? Kita mau menempatkan sekarang berapa, lalu berkembang menjadi berapa. Biasa jasa keuangan apa yang menawarkan perhitungan seperti ini terhadap sejenis investasi? Ada yang tahu? Yang pernah menemuinya?
Ada? Saya mau coba jawab, Bu. Siapa yang bicara? Sorry, belum muncul. Halo? Ya, siapa? Oh, ya, Intan ya. Silakan Intan. Ya. Pernah menjumpakan? Pernah, Bu. Contohnya tabungan deposito. Iya, kenapa? Bagaimana deposito? Tabungan deposito itu biasanya kita menabung uang, terus akan jatuh tempo dalam jangka waktu tertentu. Kemudian pada saat masa jatuh tempo itu kita akan menerima tabungan pokok yang udah kita tabung pada awal plus bunga yang kita terima gitu. Oke, ya good, benar ya, benar sekali. Intan, hitungan seperti ini sering kita jumpai dalam penempatan perhitungan deposito ya, yang paling terasa ya, karena seperti bunga tabungan itu sebenarnya juga menggunakan perhitungan seperti ini ya. Namun karena bunganya sangat-sangat kecil, jadi tidak terlalu terasa. Itu benar ya. Jadi yang paling ketara itu, paling terasa itu dalam deposito ya. Jadi sudah sesuai dengan perjanjian ya. Seperti dijelaskan oleh Intan tadi, begitu jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan kita menempatkannya dalam jangka waktu kapan itu. Saat jatuh tempo kita akan menerima pokoknya. Hal ini kalau kita menempatkan $100 ya, itu pokoknya $100. Berarti dengan tingkat bunga seandainya 10%. Jadi kalau kita menempatkan dalam contoh 3 tahun seandainya ya, nah uang kita akan berkembang menjadi 133 kalau dalam contoh ini ya. Oke, benar sekali. Oke, nah setelah kita mengerti tentang konsep future value, sekarang kita masuk ke konsep present value. Nah, ini kebalikan dari future value, di mana present value ini kita mengetahui sejumlah uang di masa depan. Namun, kita mau mencari nilai sekarangnya, ya. Nah, jadi nilai hari ini dari arus kas atau serangkaian arus gas di masa depan. Artinya kita mengetahui arus gas masa depan, namun kita ingin mencari nilai sekarangnya berapa ya. Nah, itu adalah present value. Nah, dia kebalikan dari future value. Proses kebalikannya dari masa depan ke masa sekarang itu disebut dengan proses discounting ya. Jadi kebalikan dari compounding atau pemajemukan ya. Kita langsung masuk ke contoh soal biar lebih mengerti. Nah, kita akan mendapatkan sejumlah $100 setelah 3 tahun. Setelah 3 tahun ke depan, kita akan memperoleh $100. Tingkat bunga yang diketahui adalah 10%. Berapakah nilai sekarangnya? Ya, nah kita masih menggunakan rumus yang sama. Kita memasukkan ke dalam menghitung jumlah present value-nya. Ya, kita hitung bersama. Nah, itu dari nilai angka uangnya bisa lebih kecil. Namun, kalau kita mengetahui konsep dari time value of money seperti yang dijelaskan oleh Grace tadi, bahwa nilainya dari segi nilainya itu lebih kecil ya, disebabkan oleh diantaranya seperti inflasi gitu ya, mengakibatkan nilai sekarang. Jadi dari segi angkanya itu lebih, dari angkanya memang kelihatan lebih besar ya ke depannya. Namun ke depannya mempunyai, kalau kita membungakan atau memperoleh bunga lebih kecil dari tingkat inflasi, sehingga kita bunganya akan mengecil. Makanya di dalam investasi kita harus mempertimbangkan faktor bunga terhadap inflasi ya. Jika bunga yang diperoleh lebih kecil dari tingkat inflasi, sehingga uang kita dipastikan akan lebih mengecil. Oke. Nah, biasanya kita menjumpai aplikasi present value itu dalam perhitungan investasi seperti apa yang pernah kalian temuin, baik dari orang tua atau kalian membaca sebelumnya.
Ada yang menjumpai perhitungan atau investasi seperti apa menganalisa menggunakan konsep present value ini. Ada yang mau coba? Setelah kalian tahu aplikasi ke dalam rumusnya, silakan. Saya Miss. Oh, oke, Vane, silakan. Kalau yang saya tahu, contohnya mungkin obligasi kali ya, Miss. Kenapa? Bagaimana obligasi yang? Soalnya setahu saya biasanya tuh kalau kita beli obligasi yang kita ketahui itu nilai di masa depannya. Jadi kita bisa pakai rumus present value ini untuk menghitung nilai di masa sekarang. Oh, ya, benar sekali ya. Benar sekali. Jadi, sering kita jumpai di salah satu contohnya yaitu dalam menganalisis atau menganalisa investasi sejenis dengan obligasi ya. Jadi obligasi itu biasanya kita ketahui dalam jangka waktu suatu investasi, nanti kita masuk ya ke depannya kita masuk ke materi obligasi itu sendiri. Namun sekarang sekilas itu dalam jenis menganalisa tingkat keakuratan dan tingkat keuntungan dari obligasi itu, kita bisa menggunakan perhitungan sederhana dari perhitungan present value ini ya. Jadi kita mengetahui jatuh tempo ke depannya kita akan memperoleh berapa ya, dijual dengan harga sekarang itu berapa. Artinya jika kita mundur ke belakang, apakah itu menguntungkan? Oke, saya umpamakan ya. Umpamakan ini adalah obligasi dari soal ini ya. Obligasinya 100%. Kita ketahui tingkat bunga sekarang itu 10%. Nah, jadi obligasi itu, ini contohnya ke obligasi ya. Setelah 3 tahun kita memperoleh $100. Lalu tingkat bunganya yang berjalan sekarang 10%. Oke. Nah, dari lembaran obligasi yang ditawarkan oleh suatu perusahaan tertentu, contohnya di sini dijual dengan harga $80 ya. Contohnya dengan sekarang ditawarkan kepada kita obligasi ini seharga $80. Setelah 3 tahun kemudian kita akan memperoleh $100. Jadi kita mau menghitung apakah ini worth it ya, dengan kita mengeluarkan $80 sekarang, lalu kita memperoleh 3 tahun ke depan obligasi jatuh temponya $100. Nah, menggunakan perhitungan present value ini, setelah kita masukkan dengan tingkat bunga yang berjalan kita ketahui sekarang, ternyata nilai sekarangnya adalah 75,13. Artinya obligasinya worth it nggak? Tidak ya. Nah, itu kira-kira aplikasinya ya. Benar sekali Vanessa ya. Thank you. Oke, boleh saya clear ya. Nah, kita lanjut. Nah, masih dalam konsep future value, kita juga bisa mencari nilai periodenya ya. Nilai periode ini biasa digunakan untuk menghitung tingkat pensiun ya. Jadi kita mempunyai uang sejumlah tertentu sekarang, kita menginginkan menjadi angka yang kita kehendaki. Jadi berapa lama periode yang dibutuhkan, itu adalah menghitung tingkat N ya. Nah, kita masuk ke contoh langsung saja. Saat ini memiliki dana Rp500 diinvestasikan dengan tingkat bunga 4,5%. Dana pensiun yang diidamkan yaitu 1 juta ya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai dana pensiun yang dikehendaki. Oke, jadi kita hitung bersama, tetap masukkan ke dalam rumus future value tadi ya. Dengan 500.000 sekarang, kita akan menjadi 1 juta. Untuk angka pensiun yang dikehendaki, kita membutuhkan waktu 15,75 tahun. Oke, sekarang masuk ke future value ordinary annuity ya. Jadi future value annuity itu nilai masa depan
dari suatu anuitas selama periode N. Jadi di sini untuk periode Future Value Ordinary Annuity terjadi penempatan lebih dari satu kali, ya. Jadi kalau yang pertama tadi kita lebih aplikasikan penempatan satu kali, kita menunggu periode berikutnya. Sedangkan untuk Ordinary Annuity terjadi penempatan berkala, ya. Dalam Ordinary Annuity ini dengan penempatan berkala dengan jumlah yang sama. Oke, kita selesai. Kita lihat contohnya ya. Pak Untung melakukan penempatan deposito sejumlah $100 pada setiap akhir tahun selama 3 tahun dan mendapatkan 5% per tahun. Berapa uang yang akan Pak Untung miliki pada akhir tahun ketiga? Nah, di sini kita masukkan ke dalam rumus Future Value Annuity, yaitu kita mengenal dengan PMT, ya. PMT itu pembayarannya ya, berapa kali 1 tambah I pangkat N kurang 1 per I. Oke, kita coba selesaikan bersama. Berarti yang diketahui di sini yaitu berarti $100 itu adalah PMT ya. Untuk Future Value Ordinary Annuity ini dengan penempatan yang berulang-ulang setelah jangka waktu tertentu yang ditentukan dalam contoh ini yaitu 3 tahun, maka diperoleh angka setelah 3 tahun dengan tingkat bunga 5% menjadi 3,15. Terjadi penggemukan ya, yang disebut dengan pemajemukan. Ini terjadi berulang-ulang. Oke. Untuk Future Value Ordinary Annuity ini sering kita menjumpai di dalam beberapa investasi yang menggunakan perhitungan aplikasi seperti ini. Ada yang mau mencontohkan dalam investasi apa biasanya kita temui? Saya mau coba, Miss. Oke, silakan Itu, Peter. Future value kan itu berjangka berulang-ulang. Saya setiap tahun ya, setiap tahun. Ya. Itu kalau soal dicontohkan itu deposito. Tapi kalau jika selain soal itu bisa dikatakan itu investasi asuransi. Karena asuransi kan itu berjangka, ya berjangka nilai tetap. Jadi setiap tahun kan jangka nilai tetap. Gitu. Oke, good, ya, benar ya. Nah, mungkin dalam produk asuransi, benar ya. Produk asuransi itu biasanya ada sejenis, salah satunya yang menerapkan di samping dari jaminan terhadap sejenis, sorry saya bukan penjual asuransi tapi juga sebagai klien dari asuransi ya. Mungkin terjadi juga dengan Peter ya yang tadi mencontohkan bahwa Future Value Ordinary Annuity ini dengan penempatan yang berulang-ulang itu terjadi di produknya, salah satunya di asuransi. Karena kita ketahui mungkin ada sejenis asuransi juga selain dari memberikan nilai proteksi terhadap penyakit barangkali ya atau kematian, juga memberikan sejenis investasi yang salah satunya disebut dengan Prulings ya. Jadi setelah kita menabung sejumlah tertentu, jika tidak diharapkan ya tidak terjadi masalah atau tidak terjadi pengeklaiman dalam jangka waktu tertentu, nilai kita akan kembali. Benar, dari penggemukan ini terjadi dari penggemukan seperti ini terdapat dalam produk keuangan, yaitu di asuransi contohnya salah satunya. Oke, benar ya. Setelah kita mempelajari time value of money dengan konsep-konsep future value, present value, dan ke aplikasinya terhadap produk-produk investasi yang kita jumpai ya. Nah, oke, dengan berakhirnya konsep future value ini, materi kita sampai di sini. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.